Ngobrol dulu ya. Ngobrol apa ya? Kayaknya kalau perkenalan berarti ini dulu deh. Apa namanya? Dari kakak dulu kali ya. Oke. Sebentar. Dari kakak, nama kakak, nama lengkapnya Ari Hastuti. Terus, ya boleh camera on ya. Diminta camera on nih. Bentar. Ya, Ananta, boleh silakan. Nama kakak Ari Hastuti, panggilannya Ari aja ya. Gitu. Dulu kuliahnya, ada satu lagi, siapa tuh? Awe, tunggu dulu, Ding. Lihat dulu Awe, siapa tuh Awe? Action kayak yang tadi. Oh, Ahsan boleh camera on nggak? Dia sebentar Kak. Ya, sip. Suara kakak jelas ya, kedengeran ya? Ya gak jelas Kak. Ya. Nungguin Ahsan dulu ah. Kakak tinggalnya di Cikarang, kalau tinggal di Cikarang, ngajar di BP dari tahun 2016 Maret. Oke. Dulu kuliahnya di UGM Sastra Prancis sama di Sanata Dharma. Ada Universitas Sanata Dharma tuh untuk bahasa Inggris yang diploma. Oke. Apa ya? Asalnya dari Lampung, Bandar Lampung, gitu aja. Gimana, kita mulai dari siapa nih? Vicky? Vicky tinggal di mana, Vicky? Saya di daerah Bintaro Kak. Bintaro? Iya Bintaro. Oke. SMA-nya di mana? Sinar Cendekia. Hah? Sinar Cendekia. Itu mana? Kakak nggak terlalu paham soalnya nama-nama sekolah di sana. Awalnya Mana tuh? di dekat Arabis deh sih Kak. Cuman pindah gedung ke Ciater. Itu berarti kayak sekolah Islam gitu bagaimana? Iya sekolah Islam Kak. Oke. Rencana gimana, mau kuliah di mana, jurusan apa gitu? Mau hukum. Hah? Hukum. Hukum? Beneran mau dihukum? Iya. Dihukum sama siapa? Enggak maksudnya. Fakultas Hukum. Iya. Iya, di Fakultas Hukum, tapi di mana kampusnya? Pengennya di UGM. Kalau bisa. Terus? Ya, itu satu kawasan sama sastra dulu. Terus di mana sama di mana? Itu pilihan pertama berarti ya? Iya Pak. Kalau enggak di Semarang. Di Undip. Oke. Tapi hukum juga fakultasnya? Iya hukum juga Kak. Aslinya asli mana? Saya Jakarta? orang sini cuman ayah sama ibu orang Jawa dari Semarang Kak. Oh, dari Semarang. Pantesan mau balik ke Undip ya? Iya benar. Tapi kamu pengennya di UGM ya? Iya pengennya di UGM. Sudah kakak mendukung kamu jadi adik angkatan ya? Oke, makasih Vicky. Nanti kakak tanya lagi ya. Oke. Ananta di mana nih rumahnya? Saya tinggal di Jakarta Selatan. Oh, Lenteng Agung. Lenteng Agung. Oh iya, kayaknya pernah lewat deh dulu pas naik KRL. Sekolahnya di mana, Ananta? Di Nurul Fikri Depok. Nurul Fikri Depok. Oh, kayaknya ada murid kakak yang tahun ini tuh masuk FK Unsyah tuh, Universitas Syah Kuala Aceh tuh, dari Nurul Fikri juga, gitu. Tapi akhwat sih, gitu. Oke, Ananta mau masuk mana nih kampusnya? UGM sih Kak. Kok sama sih ini padaan kayak orang janjian? Masuknya fakultas apa? Fakultas Manajemen. Manajemen ya, oke. Kalau nggak salah kemarin di 2020 dia yang ini deh peringkat pertama, kalau nggak salah dia megang lagi tuh game untuk apa ya? Ya biasalah nominasi kampus seluruh Indonesia ya. Gitu. Biasanya naik apa sih, ganti-gantian sih, nggak jauh-jauh dari 5 besar ya biasanya kalau PTN itu, dan kadang dulu tuh ITB seringnya gitu. Oke, apa tadi fakultasnya Ananta? Manajemen. Oh, di ekonomi. Itu persis depan sastra banget, depan fakultasnya kakak banget itu. Tinggal jalan kaki, tinggal loncat istilahnya gitu. Manajemen ya? Pilihan kedua di mana? Di ITB, yang sekolah bisnis ITB itu. Oh, sekolah bisnis apa itu kepanjangannya? Lupa deh. Nggak tahu deh. Di ITB. Oh, ada tuh yang keterima soalnya tahun ini. Baru yang anak kemarin nih banget. Tapi kayaknya dia yang TI deh, kalau nggak salah ya.
TI kalau salah. Ada beberapa yang keterima di situ, alhamdulillah, masya Allah itu. Oke, aslinya mana Ananta? Orang mana? Aslinya sih ya orang Jakarta aja. Tapi Oh, nggak bapak keluar orang dari situ. Serang, ibu orang Ponorogo gitu. Oh, oke sip. Ya. Oke, makasih Ananta, kakak ke Asyan dulu ya. Ya. Asyan, yang kelihatan tembok doang. Haikal, Iya, Kak. lupa kakak. Haikal, boleh camera on nggak? Nggak bisa Kak kameranya. Kameranya rusak? Ini pakai Iya, HP atau nggak pakai laptop? pakai komputer. Pakai PC? Dia pakai PC. Oh, mungkin ininya ya, apa namanya? Webcamnya. Benar webcamnya berarti. Asyan bisa turunin dikit nggak tuh? Nggak kelihatan rambutnya dikit doang atasnya. Ya, mana tuh? Biar kenalan ya. Tadi kan udah Vicky, Ananta, Asyan biar ketahuan. Iya, belum kelihatan Asyan. Baru alisnya doang. Belum kelihatan lagi. Oke, udah. Ya sekarang hidung ke bawah yang kelihatan. Ya. Oke. Asyan tinggal di mana, Dek? Di Jakarta, Kak. Turunan Selatan. Oh, ketemu sama Ananta nggak? Enggak, Kak. Kirain di mana Jakarta Selatannya? Di Petukangan Selatan, Kak. Hah? Di mana itu? Di mananya Lenteng Agung? Enggak, Kak. Di dekat Ciledug lah. Aduh, ya udah ntar kita buka peta aja deh nanti. Enggak, Kak. Iya, aslinya asli mana? Orang mana? Keturunan Padang. Padang ya? Bapak Ibu Padang berarti. Bapak full Padang, ibu setengah Padang, setengah Jawa. Oh, blasteran berarti. Oke. Terus kampus mau kemana rencananya? Pilihan pertama, kedua? Kalau dapat UI sih UI sih, Kak. Iya, deket ya. Oh, situ. Sama? Jurusan? Kalau dapat SNMPTN D3 ini, Kak. Ilmu ekonomi syariah. D3 Ilmu ya? ekonomi. Iya. Oh. Nggak ngambil yang Boleh. S1? Ya makanya nanti juga ini, Kak. Pikir juga. Oh iya. Oke. Berarti ini SNM gimana ngomong-ngomong kalian? SNM nilainya lumayan bagus? Iya sih, Kak. Saya sih alhamdulillah naik sih. Iya, kan emang nggak boleh turun ya, stabil atau naik ya biasanya SNMPTN ya. Oke. Pilihan pertamanya UI, yang kedua apa, Asyan? Binus paling, Kak. Binus? Oke. Iya. Binus bagus juga, itu ada yang masuk situ juga ini tahun ini. Oke, makasih Asyan. Ke Haikal, halo Dek. Aha. Oh ya, by the way, kalian nggak ada kesulitan kan ya masuk ke Teams ya? Udah familiar belum sama ini? Udah lumayan. Fitur-fiturnya segala macam. Udah ya? Udah lumayan bisa ya? Ini benar-benar baru ikut yang Beyond yang kelas 12 aja apa yang dulu sebelumnya udah pernah ikut? Nih, Vicky, Ananta, Asyan, Haikal. Baru banget yang sekarang kelas 12. Saya dulu pernah Heeh. Terus? kelas 3 SMP ikut Bintang Pelajar. Oh, gitu. Terus? Iya, makanya saya ikut lagi sekarang. Oh, Sama gitu. Pokoknya saya SD, SMP, SMA ikut Bintang Pelajar. Masya Allah. Kamu dapat apa nih? Dapat lencana nggak dari BP? Enggak biasa aja. Haikal ya? Haikal di mana rumahnya? Di Depok. Oh, ini kayaknya banyak yang Jakarta, berarti bertiga ya? Ya. Depok ya? Iya. Depok. Terus SMA di mana? Tadi kok nggak nanya sih SMA di mana sih, Asyan? Lupa. Saya Alpus, Kak. Al-Azhar Pusat. Oh, Al-Azhar. Ya. Oke. Oke, makasih. Haikal, di mana sekolahnya? Di Cipta Cendikia. Itu tadi Vicky di mana? Sinar. Beda Kak, beda. Sinar Cendikia. Oh, beda ya? Itu saudaraan apa gimana? Ada cendekianya juga? Beda. Oh, beda ya? Oh, Haikal tuh Cipta Cendikia. Yang Insan Cendikia itu? Oh, bukan kalau Insan Cendikia. Oh, beda lagi. Kenapa banyak cendekia-cendekianya ya? Oke. Terus asli mana Haikal? Saya kecil di Depok, dia kecil di Depok. Dari kecil, dari lahir ya? Iya. Oh, oke.
Terus jurusan lo masuk mana rencananya? Fakultas? Kalau fakultas ya. Kalau jurusannya palingan manajemen bisnis atau enggak bisnis terapan. Di Pertama UI. sih pengen IPB. Oh, IPB ke Bogor ya. Iya deket sih. Terus sama yang kedua? Kalau kedua pengen Unpad. Tapi jurusannya sama. Iya sama. Oke, sip. Oke. Perkenalannya udah karena nih yang masuk 4 orang. Kita gimana nih? Mau langsung belajar aja apa mau kayaknya sih kalau masuk ke materi biasanya belum di perkenalan pertama. Jadi kakak tawarin dulu nih. Mau diisi sama apa? Kakak sih udah nyiapin TOEFL kalau mau. Kalau mau. Gimana? Ada yang udah pernah nyobain tes TOEFL gitu? Atau dapat dari sekolahnya? Belum. Ada nggak? Hah? Belum Udah pernah. ada belum? Belum pernah tes TOEFL sama sekali. Biasanya kelas 12 itu ini ya dari sekolah itu kayaknya kakak lihat ada sih gitu. Ada yang memang dia diminta untuk ikut itu TOEFL ya. Kalau FK masuk FK gitu biasanya emang ada syarat juga harus punya sertifikat ikut TOEFL gitu. Ya, gimana? Ada request nggak? Ada request mau mungkin selain yang kan kita gini nih, kita timelinenya begini nih. Kurang lebih di semester 1 ini nanti kita belajar masih materi yang sekolah ya. Masih materi yang sesuai kurikulum sekolah, silabus sekolah. Terus sama nanti campuran sama tipe-tipe soal yang mirip-mirip ke UTBK deh gitu. Nah, nanti yang di semester 2 itu nanti baru full yang ke sana gitu yang dipersiapkan untuk UTBK-nya gitu. Gimana, ada request nggak? Ada yang mungkin pengen ditambahin buat kakak nanti untuk disampaikan untuk pengayaan gitu, ada nggak? Materi apa kira-kira? Dari Vicky, Ananta, Ahsyan, Haikal boleh? Siapa aja? Jadi nanti kakak bisa mungkin siapin dikit-dikit gitu materinya. Gimana? Belum ada? Belum kepikiran? Nanti kalau udah kepikiran tulis aja di chat ya, nggak apa-apa ya. Oke. Gimana nih? Kita mau tadi kakak nawarinnya belajar TOEFL apa gimana? Boleh ke listening boleh. Atau kakak kasih tunjukin dulu ininya ya. Bentar. Kalau ke structure juga boleh. Kebetulan ini ada buku yang namanya Longman Complete Course, TOEFL Complete Course ya. Gimana, sepakat nggak ini? Atau mau tanya-tanya apaan soal kerjaan atau gimana? Bentar. Ini mungkin. Bentar ya. Kakak share screen ya. Udah kelihatan belum di layar? Belum ya? Udah. Hah? Udah? TOEFL beneran? Oke. Kenapa tadi kakak nawarnya ini? Soalnya emang rata-rata kalau udah kelas 12 itu nanti diminta ini gitu. Tapi nggak tahu sih di kalian. Gitu. Kalaupun nggak ada nanti dari sekolah, itu nanti di UM gitu ya. Kayak disimak UI, entah itu di ujian masuk Undip atau di yang lain-lain, itu juga biasanya masukin soal yang tipe-tipenya ada lah mirip-mirip sama TOEFL-nya gitu ya. Di UTBK sendiri mungkin masuknya ada kayak untuk kosakata gitu-gitu ada dia. Oke. Gimana, sepakat gak nih? Mau coba ngebahas ini? Sebentar ya. Udah pada makan malam belum ini semua?
Tadi kakak tuh mau nunjukin sesuatu. Sebentar ya. Oh ya, di semester 1 ini ada untuk yang pertama nanti kita belajar expressions itu dulu ya. Bab pertama itu expressions, nanti yang kedua ada belajar application letter atau cover letter ya, bersama resumenya juga. Yang ketiga ada report text. Nah, terus yang ke berikutnya ada tenses. Semua jenis tenses biasanya kalau di kelas 12 itu 12 jenis tenses ya. Gitu. Terus ada if conditional di mungkin sekolah tertentu yang kurikulumnya masuk ke situ juga. Nanti baru mixed exercise. Gitu. Oke, bentar ya. Udah kelihatan yang tadi ya? Kalian mau yang apa nih? Ini kayaknya structure dulu deh. Bentar ya. Beneran ya? Udah kelihatan ya? Di layar ya? Ya udah, Kak. Oke. Sip. Cariin dulu dari skill pertama mungkin ya. Oke. Wait a second please. Oh ini listening, bentar. Ya, soalnya ini sekitar 687 halaman. Ya, jadi banyak banget. Harus dilihat satu-satu, campur ada reading, ada oh ya ini. Listening campur sama ini. Buat kelas 12 untuk persiapan UTBK paling kakak pesannya 1, kalian harus rajin-rajin baca gitu. Ada yang suka baca nggak? Baca buku atau baca apa nih? Baca Instagram feed kali ya. Ini dia strukturnya. Pokoknya nanti kita coba interaktif ya. Jadi please unmute your microphones. Jangan di mute biar kita bisa interaktif. Nah, enaknya nanya. Oke. Vicky kelihatan nggak di situ? Yang kelihatan apa tuh tulisannya? Vicky? Sentence This with one? one clause. Oke. Sentences with one clause. Ini kakak mungkin jelasin dulu gitu ya. Nanti ada review berupa exercise-nya di sini ya. Sentences with one clause. Jadi kita masuk ke bagian structure. Oke, structure itu struktur ya. Struktur ya kalau kayak di bahasa Arab itu nahu lah ya. Gitu. Jadi bagian pertama di sini, some sentences in English have just one subject and verb. And it's very important for you to find the subject and verb in the sentences. Jadi di bahasa manapun, entah di bahasa Arab, bahasa Perancis, bahasa Inggris gitu ya. Bahasa Indonesia sekalipun, yang namanya kalimat di bahasa Inggris itu biasanya minimal terdiri dari 2 komponen. Yang pertama subject, yang kedua verb. Subject itu berarti pelakunya, dia berupa noun. Kelihatannya kakak nulis-tulis ya. Verb ini berarti kata kerja. Kalau nggak kelihatan atau suara kakak nggak kedengeran, tolong langsung bilang ya. Oke? Dan sangat penting juga buat kita untuk menemukan subjek sama verb di sebuah kalimat gitu ya. In some sentences, it is easy to find the subject and verb. Ya, di sebagian kalimat di soal-soal TOEFL itu kan memang di atas, levelnya itu di atas kelas 12 ya materinya ya. Gampang banget kita buat nyariin subjek mana, verbnya mana gitu. Tapi, however, certain structures, kalau di kalimat-kalimat tertentu, misalnya ada kalimat yang itu terdiri dari objects of preposition, misalnya objek dari preposisi, appositives misalnya, and participles. Participle nanti belajar di kelas 12 juga ada. Can cause confusion in locating the subject and verb. Ini bisa menimbulkan kebingungan ya pada diri kita. Aduh,
gimana nih, yang mana subjeknya, yang mana verbnya, kata kerjanya gitu ya. Karena each of these structures can look like a subject or verb. Karena masing-masing dari struktur tersebut itu bisa kayak mirip gitu ya. Mirip dari si subjek atau verbnya. Subjek atau kata kerjanya. Misalnya an object of preposition or an appositive can be mistaken for a subject. Misalnya kita bisa keliru. Kita nebaknya ini subjek, ternyata dia bukan. Ternyata dia object of preposition atau dia appositive gitu ya. Sementara orang juga bisa salah nebak. Misalnya participle can be mistaken for a verb. Participle dikiranya verb gitu ya, kata kerja. Maka therefore you should be able to do the following in sentences with one subject and verb. Maka kita diharapkan bisa ya menentukan mana subjek mana verbnya, mana sih subjeknya, mana sih kata kerjanya gitu di kalimat-kalimat berikut ini. Yang harus diingat pertama, one, be sure the sentence has a subject and a verb. Ya, pastikan bahwa dalam satu kalimat itu ada mengandung subjek dan mengandung verb. Yang kedua, be careful of objects of prepositions and appositives when you're looking for the subject. Hati-hati sama yang namanya object of preposition sama appositive ketika kita lagi nyari subjeknya di sebuah kalimat. Yang ketiga, be careful of present participles. Hati-hati juga sama yang namanya present participle dan past participles juga. Present participle sama past participle nanti dibahas kemudian ya. When you're looking for the verb. Oke. Itu ya. Jelas nggak nih sampai di sini kira-kira? Oke. Kurang lebih begitu ya, itu pengantarnya ya. Kita lanjutin lagi. Skill pertama, ada 60 skills di sini. Di buku yang Longman ini, Complete Course buat TOEFL, ada 60 skill totalnya. Masing-masing skill nanti dia bercabang-cabang lagi. Jadi skill 1 nanti ada cabangnya lagi gitu ya. Mungkin ada 2 rumus dan sebagainya. Skill 2 juga mungkin nanti ada 2, 3, dan segala macam. Beserta rincian-rinciannya. Misalnya kayak konjungsi itu nanti ada rinciannya lagi gitu ya. Begitulah ya bahasa. Kalau struktur. Skill pertama, be sure the sentence has a subject and a verb. Oke, tadi udah ya. Di satu kalimat itu minimal harus terdiri dari satu subjek dan satu kata kerja. Gitu. Contohnya nih, titik-titik was backed up for miles on the freeway. Siapa nih kira-kira yang bisa jawab? Ih, tapi kelihatan itu bawahnya. Tunggu dinaikin dulu. Siapa aja boleh jawab, boleh dibuka, unmute your microphone please. Nomor example 1, ada yang mau coba? Vicky, Ananta, Ahsyan, sama siapa? Haikal ya. Ada yang ada tambahan lagi nggak tadi di situ? Ada tambahan nggak? Oh, belum ada ya? Belum ada. Oke. Gimana, ada yang mau nyobain nggak ini? Kakak mau tanya dulu pertanyaan pertama. Was backed up ini struktur apa nih? Dulu kelas 9 pernah belajar passive voice nggak kalian? Atau di kelas 11 pernah belajar passive voice? Passive voice pernah belajar? Atau kalimat pasif? Ya. Kalimat pasif tuh biasanya yang dia pakai to be plus verb 3. Gitu, gampangannya begini. To be plus verb 3. Kita lihat di sini ada was, berarti dia to be untuk past tense dong, ya kan? To be untuk past tense. Ya kan? Simple past tense. Terus backed up ini verb 3. Ya kan? Verb 3 dari back. Oke. Karena tadi skill pertama ini kita harus tahu dalam satu kalimat itu harus mengandung subjek dan verb. Satu subjek dan satu predikat. Kira-kira mana nih yang cocok? Yesterday itu keterangan waktu ya. Keterangan waktu. Yesterday itu kemarin keterangan waktu jelas gitu. Kalau keterangan waktu itu nggak termasuk ini ya, nggak termasuk subjek ya. In the morning juga, jadi ini adverb of time. Ini juga termasuk adverb of time. Traffic ini apa nih? Kemacetan, betul. Dia jenisnya apa? Noun, kata benda. Yang boleh masuk, kelas kata yang boleh masuk menduduki posisi sebagai subjek itu noun. Boleh diantaranya. Noun atau pronoun, kata ganti. Itu boleh menduduki posisi sebagai subjek. Gitu. Cars juga noun ya. Gitu.
Tinggal kita masukin nih secara makna semantik dia masuk nggak ke sini. Mana nih yang masuk? Kandidatnya kita eliminasi 2. Nggak mungkin dong keterangan waktu bisa masuk ke sini ya kan? Tinggal C atau D. Kira-kira yang mana pilihannya? Gimana? Any idea? Vicky? Cars? Ananta, ini siapa? Haikal ya? Haikal atau Asya nih? Kakak belum hafal suaranya. Cars? Iya. Oke, coba kita kunci jawabannya Cars. Ada yang lain? Ada ide lain mungkin? Soalnya Ada nggak? freeway itu kayak tol gitu kan, freeway. Iya tol. Gitu. Bermil-mil, 1 mil 1,6, sekitar 1,6 kilo gitu ya. Itu berarti bermil-mil di backup di tol, di jalan tol gitu. Coba kita lihat jawabannya. Hah? Gimana? Saya Gimana? traffic. Traffic. Kenapa traffic? Ya udah kebuka jawabannya. Traffic was bad on the freeway. Mm-mm. Just saying, right? Kenapa traffic? Dari sisi arti gimana kalau dimasukin ke sini traffic? Artinya gimana? Nyambung. Hah? Lebih nyambung? Iya, kemacetannya parah gitu. Coba ya kita lihat ya. Kita baca keterangan penjelasan untuk jawaban nomor 1. Contoh pertama ya. In this example, you should notice immediately that there's a verb was. Oke, kita langsung tandain nih. Oh iya, ada was loh di sini, gitu ya. But there is no subject, tapi kok nggak ada subjeknya? Nih, yang jadi pertanyaan. Answer C is the best answer. Pilihan C itu jawaban terbaik karena it contains the singular subject traffic. Was ini to be, tadi kakak udah sebut ini to be untuk past tense ya. Oke, to be untuk past tense. Past tense sendiri punya 2 macam to be atau helping verb be. Kalau mau dirinci ada was dan were, gitu kan ya? Berarti was ini tandanya dia harus masuk singular dong. Ini kan singular. Ya kan? Tunggal. Kata benda yang menduduki tempat di sini sebagai subjek harus singular atau tunggal. Were, karena were ini untuk plural. Singular untuk siapa aja? I, he, she, dan it. Gitu kan ya? Kalau plural berarti untuk you, we, dan they. Itu subjek. Bahasa Inggris cuman sedikit, cuman 7 ya, gampang ya. Gitu. Kenapa? Jadi traffic ini cocok ke was. Gitu. Ini harus ditandai nih. Kenapa yang harus kita lihat ininya dulu? Karena ini nih kata kerjanya nih. Kata kerjanya was backed up. Walaupun dia dalam bentuk passive voice. Gitu. Jadi was ini kalau kita masukin ke cars, cars itu plural jumlahnya. Jamak, lebih dari 1. Berarti nggak cocok sama was sebagai to be-nya. Gitu ya. Gimana? Sampai sini jelas penjelasannya? Oke. Kalau answer yang A, jawabannya A, yesterday. Terus answer yang B, ya, in the morning, itu bukan subjek. Jadi ini jelas keliru, salah. Meskipun jawaban D juga berupa noun, ya, bisa jadi subjek. Could be a subject, itu possible to be a subject. It is not correct, tapi dia salah. Nggak benar. Kenapa? Karena cars itu plural. And it doesn't agree with the singular verb was. Jadi ada yang namanya kaidah berupa subject and verb agreement di bahasa manapun. Di bahasa Arab juga gitu. Mungkin yang kalian pada sekolah Islam ya pasti belajar bahasa Arab lah ya. Gitu. Subject and verb agreement ini yaitu tadi. Dari sisi singularity dia harus setara, harus paralel. Misalnya dia singular atau plural kayak gitu-gitu ya. Itu harus sama. Jadi, gimana? Ada yang mau tanya? Backup sini artinya apa? Gimana? Was backed up. Ada yang tahu nggak artinya backed up? Bertumpuk-tumpuk bukan sih, Kak? Atau Bertumpuk-tumpuk. Coba dicek dulu di kamus. Gimana? Sih? Ada yang mau cek di kamus? Biar pada buka kamus. Kalau artinya kan mundur, back, was back up. Kalau backup berarti mundur juga nggak? Dia phrasal verb ya. Backup. Berarti Apa nih artinya kalau backup?
kemunduran. Bukan. Kemunduran. Kemunduran Coba. bener nggak? Udah dicek di kamus belum? Phrasal verb of back up, help atau support bisa. Provide support for someone or something bisa. Kalau vehicles, kalau dia kendaraan, ini kan vehicles ya. From a line due to a congestion. Jadi congestion tuh artinya sumbatan ya, sumbatan atau kemacetan. Biasa kalau di jalan tol tuh kan merah-merah ya. Kalau di Google Maps kita buka itu merah, berarti ada congestion. Itu misalnya ada perbaikan jalan di situ. Ya udah. Form a line berarti dia bikin apa ya? Gimana sih kalau macet itu kan kayak satu jalur gitu aja ya. Form a line dia membentuk satu baris gitu karena adanya mungkin pekerjaan jalan di tol kayak gitu-gitu di freeway-nya gitu. Jadi dia kemacetan ini membentuk sampai di jalan itu satu baris panjang, ini isinya car semua. Ini isinya car semua di situ. Sampai bermil-mil, 4 miles gitu ceritanya. Backed up di sini phrasal verb. Phrasal verb itu dia gabungan dua kata ya, yang artinya kalau beda sama kalau hanya satu kata aja. Gitu. Jadi ini artinya tadi backed up tulis di sini ya. Back up tapi khusus untuk vehicles. Itu artinya form a line. Form a line, membentuk sebuah garis. Ya itu ya. Kayak pasti bisa dibayangin lah ya, berarti kalau macet di tol itu gimana. Due to congestion. Biasanya congestion di jalan tol itu ya karena ada perbaikan jalan. Gitu. Jelas ya, tadi siapa yang nanya ini? Jelas. Hah? Gimana? Iya jelas Kak. Hahaha. Oke, itu dari sisi arti ya. Penjelasannya gimana sampai sini? Jelas nggak penjelasan kakak? Jadi pertama, yang namanya subject sama verb agreement itu lihat kesetaraan keparalelitasnya. Paralelismnya sama atau enggak nih dari sisi kata kerjanya. Entah kata kerjanya ini jadi subjeknya dia harus singular atau plural gitu ya. Terus verbnya dia pakai yang singular atau plural gitu. Oke? Ya udah nggak apa-apa kalau mau dimatiin ininya. Kameranya. Lanjut sampai sini, any question so far? Kita lanjutin kalau nggak ada pertanyaan. Nggak ada Kak. Oke. Kita lihat lagi ke sini ya. Aduh, kebuka. Example 2. Engineers seek for work on the new space program. What could be the answer for example 2? Are needed bukan Kak? B. Yang lain? Engineers di sini apa nih? Plural atau singular? Plural. Oke, engineers ini jenisnya kata benda ya. Engineers, insinyur. Insinyur gitu ya. Banyak insinyur lebih dari satu. Berarti jelas dia subjek di sini. Terus yang kita butuhkan apa di sini? Verb. Ini cara identifikasi soalnya ya. Verb. Oke, verbnya nggak ada di sini. Terus ini tujuannya nih. Buat apa kita titik-titik engineer ya? For work on the new space program, untuk kita punya pekerjaan atau project mungkin di new space program. Program baru untuk yang keluar angkasa mungkin NASA dan seterusnya. Oke, necessary ini bisa nggak untuk masuk ke posisi sebagai predikat? Necessary itu apa? Adjektif ya? Bisa sih. Necessary itu adjektif. Tapi bisa nggak masuk ke sini tanpa adanya? Syarat untuk jadi masuk ke sini adjektif sebagai kata kerja harus ada apa? R. Syaratnya harus diiringi oleh be lagi, to be ya kan? Ya enggak, pasti nih. Adjektif itu butuh to be. Oke, karena di sini engineers ini plural, ada s-nya ya. Dia countable noun. Countable itu artinya countable noun itu kata benda yang bisa dihitung. Karena dia bisa dihitung engineers, berarti nggak mungkin is dong. To be kita tahu ada is, mr, ya kan? Gitu. Is untuk he, she, it, m untuk I, r untuk you, we, they. Gitu. Berarti karena di sini nggak ada be-nya, loh kok nggak ada be-nya? Ya jelas nggak boleh masuk sini, salah. Ya kan? Kalau are needed gimana? Needed di sini formulanya sama kayak gini juga, kayak yang example 1. Berarti dia passive voice juga di situ ternyata ya.
gitu. Passive voice juga. Passive voice juga need itu sendiri kata kerja. Sebagai kata kerja utama, tapi yang bentuknya passive voice dia udah bisa menduduki posisi sebagai verb di sini. Kenapa? Karena terpenuhi syaratnya passive voice tadi apa? To be plus verb 3. Betul. Pelajaran kelas 10 atau 11 nih? You still remember? Gitu ya. Iya, antara 10 11 kalau nggak salah. Ya, 11. Gitu. Jadi Arndit boleh dong jadi kandidat untuk masuk jadi verb. Oke. Hopefully ini apa nih? Ada akhiran ly. What is it? Adverb ya. Adverb. Oke, salah satu cara untuk menandai atau mengidentifikasi ini dia kelas katanya apa, itu ada ly. Ly itu apa? Adverb, kata keterangan. Adverb biasanya modifies verb. Hopefully you will come tomorrow to my house misalnya gitu ya. Hopefully aku harap gitu ya. Harapannya gitu ya. Begitu, ya enggak? Jadi dia yang namanya adverb itu selalu menjelaskan kata kerja. Gitu. Sementara kita yang cari di sini, yang kita cari di sini kata kerjanya. Nggak mungkin dong kita mencari sesuatu yang menjelaskan kata kerja, padahal kata kerjanya sendiri belum ada. Nggak mungkin dong, ya kan? Salah dong berarti. Ya kan? Next month ini keterangan waktu, adverb of time. Oke, adverb of time. Bisa nggak masuk jadi kata kerja? Boleh nggak menduduki kelas kata? Kelas kata ini bisa nggak adverb of time masuk ke verb? Nggak bisa juga ya. Nggak bisa. Bulan depan nggak bisa. Bulan depan itu keterangan waktu. Nggak bisa. Keterangan waktu nggak bisa berfungsi sebagai kata kerja. Jadi di sini kita harus langsung lihat lagi. Tadi ya kita lihat ada subject and verb agreement. Harus cocok. Plural atau singularnya misalnya gitu ya. Engineers tadi plural jelas banyak. Insinyurnya lebih dari satu. Ya kan? Dan tidak ada kata kerja di sini. Oke. Karena di sini ketemu kata kerja need, ya kan? It is the best answer, makanya dia jawaban yang paling tepat. Sementara A, C, dan D itu bukan kata kerja, jadi dia salah. Nggak bisa dipilih jadi jawaban. Gitu. Is it clear enough? Jelas nggak nih? Jelas? Yang mau tanya boleh ya. Kalau ada yang mau tanya jangan malu-malu ya. Nanti malu bertanya sesat di jalan. Oke, bisa dilanjutin nggak? Boleh lanjutin? Iya, Kak. Ya, lanjut. Oke. Example 3. The boy going to the movies with a friend. What is the answer for this Will be. example? Will be. Will be going to. Oke. He is kenapa? Kenapa ada apa dengan he is? Kan udah ada satu doang subjeknya. Mau tambah lagi. Betul. Jadi double subject dong. Nggak mungkin ada double subject. Itu salah ya. Nggak mungkin ada double subject ya. The boy udah jadi subject. Kok ada pronoun lagi? He subject lagi. Nggak mungkin. Salah. Sementara going to. Ya pelajaran SD banget ya. Butuh the boy. Butuh apa? To be untuk the boy itu ya pasti is. Nggak mungkin am. Nggak mungkin are ya kan. He always was ada. Ada masalah apa dengan be? Kenapa salah? Karena ini pakai ing, berarti present. Kenapa dia pakai was? Oke. Oke, dia present. Terus gimana maksudnya? Pertama salahnya udah di sini. Ya, pertamanya salahnya ada double subject. Nggak mungkin ada the boy, ada he lagi. Double-double nggak boleh. Always. Ya kali. Always ini. Selalu. Ya, always. Ya, always itu ciri-ciri untuk simple present. Ya, ingat nggak? Simple present tense itu salah satu ciri-cirinya adverb of frequency. Frekuensi tingkat kekerapan melakukan sesuatu itu berapa banyak gitu ya. Always, sometimes, never, seldom, dan seterusnya ya. Often, misalnya gitu. Terus pertama dia udah salah di sini. Terus always simple present. Kenapa dia digabungin sama was? Was itu simple past. Jelas nggak nyambung dong ya kan? Gitu. Berarti dia nggak boleh salah deh. Is relaxing gimana? Udah ada relax. Ya. Kenapa verbnya 2? Oke. Udah ada verb di sini. Ini ada verb lagi, double verbs nggak bisa, salah. Is-nya sih udah betul ya, boy pasti pakai is. Will be gimana? Bener. Will be ini yang benar, oke. Walaupun will be ini tensesnya apa?
masa depan, future. Iya betul. Future yang mana? Will be. Future tense. Nggak tahu. Iya. Future ada banyak. Simple future. Future continuous. Future perfect continuous. Ada 4 ya. Gitu. Ini yang ini deh. Future biasa deh yang simple ya. Will be going to ya. Oke. Coba kita cek jawabannya benar apa enggak. Oke. Kalimat ini punya subject boy. Dan dia punya sebagian dari keseluruhan kata kerjanya yaitu going. Ya, kalau dia pengen disempurnakan menjadi benar, ya sebagian bentuk dari be itu dibutuhkan untuk melengkapi kalimat tersebut. Ya kan? Jawaban A dan B itu salah. Kenapa? Sebentar. Karena kalimat itu udah punya subject the boy dan nggak butuh lagi extra subject he. Ya, gitu penjelasannya ya. Answer C is incorrect. Jawaban C itu salah karena relaxing itu ada tambahan verb baru lagi. Yang itu tidak dibutuhkan unnecessary because karena udah ada going. Yang D itu jawaban terbaik karena will be dengan going is a complete verb. Dia udah jadi satu kalimat, satu kata kerja yang lengkap. Oke, ini ada chart outlines-nya yang bisa kita ingat-ingat tentang subject and verbs. Oke, a sentence in English must have at least, at least ya. One subject and one verb. Oke, kita masuk ke exercise ya. Ini seru nih kalau udah masuk ke exercise-nya. Soalnya nanti butuh analisanya ya. Oke, kita lihat contoh yang pertama, nomor 1. Tadi 1 sampai 3 ada pertanyaan nggak? Jelas? Apa masih ada yang bingung? Vicky, Ananta, Asyan, Haikal. Bingung apa nggak bingung? Jelas nggak? 1 sampai 3 tadi contohnya. Jelas, Kak. Jelas ya? Vicky jangan tidur dulu ya Vicky. Kita sampai jam berapa sih? Iya, jelas. Oke, sip. Kita lihat nih, kita bahas dulu sebelum kalian kerjain yang nomor 3 sampai 10 nanti kerjain dulu mungkin di kertas ada apa di situ ya. Sediain kertas nanti jawabannya apa. Oke. Exercise 1 kita lihat 2 contoh pertama. Ada incorrect, ada correct ya. Incorrect berarti ya salah, correct berarti betul. Kita lihat contoh pertama. Last week went fishing for trout at the nearby mountain lake. Salahnya di mana nomor 1? Kenapa dia di sini ditandainnya incorrect atau salah? Kira-kira gimana? Gak ada subjek bukan sih, Kak? Oke. Kenapa tiba-tiba minggu lalu pergi mancing ikan trout? Di mana? Di danau dekat sana, danau pegunungan sana, di dekat pegunungan sana gitu ya. Kok tiba-tiba went pergi? Subjeknya mana? Gitu. Berarti di sini lack of subject, nggak ada subjeknya ya. Makanya dia jadi salah. Begitu alasannya ya. Oke. Yang nomor 2, kenapa dia correct? A schedule of the day's events can be obtained at the front desk. Jadwal untuk peristiwa atau acara hari ini, gitu ya, bisa didapatkan di front desk di depan, resepsionis lah ya. Betul atau salah nih? Betul. Kenapa bisa betul? Coba kita cek kelengkapannya. Subjeknya mana? Ini nih, subjeknya berupa frase. Ya, ini noun phrase, a schedule of the day's events. Ini subjeknya berupa frase, kelompok kata ya. Terus verbnya mana? Ini. Main verbnya ini, kata kerja utamanya obtain, tapi dia passive voice lagi pakai modal can, jadinya verb. At the front desk ya keterangan aja. At her of place, ya kan tempatnya di mana. Atau alias prepositional phrase namanya. Oke. Gitu. Jadi udah lengkap dong, ada S, ada V. Terus gimana ngeceknya? Ini subject verb agreement-nya gimana ngeceknya, Kak? Oh, nggak ada masalah dengan models. Can ini termasuk models ya. Nanti kita review di pertemuan berikutnya tuh di pelajaran pertama. Models itu mau subjeknya siapapun, itu ketika dia pakai models itu nggak ada masalah. Ya, gitu. Jadi mau subjeknya singular, tunggal, subjeknya plural, jamak, kalau udah pakai models ya nggak berpengaruh. Tinggal can be obtained, ini obtainnya ini verb 3, jelas passive voice ya, verb 3. Betul. Gimana jelas untuk contoh 2 contoh ini untuk exercise 1?
Jelas. Oke, boleh. Kakak boleh minta tolong kerjain dulu nggak? Berapa menit nih butuhnya? 3 sampai 10 ya. Nanti kita bahas bareng-bareng. 5 menit? Oh, cepet banget. Tapi kalau 10 menit kelamaan nggak sih? Gimana, berapa menit? 7 menit? Ya Kak, boleh. Ya, oke. Ya, silakan dikerjain dulu ya. Masih lengkap kan ini formasi? Oke. Kalau ada kata-kata yang nggak tahu, boleh apa namanya? Boleh buka kamus dulu sendiri atau nanti kita bahas-bahas bareng-bareng nih. Insya Allah pada jago-jago Inggrisnya, Insya Allah, Alhamdulillah. Tell me when you're finished ya. Nanti kapan-kapan kita kakak pengen cobain listening juga mungkin. Mudah-mudahan masih ada waktu deh. Udah selesai? Udah Kak, saya udah. Udah. Ini siapa nih? Ini Vicky. suara siapa sih? Oh, Vicky. Udah. Ashan udah? Siapa lagi? Ya. Haikal, have you finished? Ananta udah juga? Ya belum. Oh, belum ya. Tunggu bentar ya, tunggu Ananta bentar ya. Kakak. Oke. Dulu zaman tahun berapa ya buat masuk magister itu dulu magister manajemen tuh di UGM kalau nggak salah. Atau nggak tahu deh sekarang masih nggak ya. Untuk masuk S2 kan syaratnya harus ada tes apa ya, TPA sama TOEFL lah. Kayaknya minimal 500 apa nggak tahu udah naik kali ya. Sekarang 550 mungkin. Gitu, oke? Okay? Let's discuss together. Tunggu dulu bentar ya. Masih kelihatan? Udah kelihatan? Layar masih kelihatan ya? Oke, number 3 siapa ya? Vicky duluan deh. Vicky, what do you think about number 3? What's the answer for number 3? Huh? Incorrect Kak. Correct. Incorrect. Why incorrect? Yeah, why is it incorrect? If you want to speak in it, if you want to talk in English, please. Speak English, gak apa-apa.
what's the reason apa tadi? What's the reason atau why you answered incorrect? Kenapa? Because Nggak tahu, nggak nyambung aja wordnya. tadi cara nganalisanya gimana? Kita tentang one subject and one verb kan ya? Berarti, do you think this sentence have a subject and has one verb? Sorry. Yes, a job kan. Yes. Oke. A job on the day shift. Oke, Iya. ini kan dia berupa frase. This is a phrase. Jadi dia sebagai subjek di sini. A job on day shift or the night shift nih sama aja lah ikut ke sini ya. At the plant. Plant itu apa nih artinya? Do you know the meaning of plants here? Nah, Tanaman atau yang lain? yang lain sih harusnya. Itu Kak. Apa namanya? Pembangkit listrik gitu bukan sih? Iya, begitu. Nuclear plants, kalau misalnya kita pernah dengar phrase nuclear plants, berarti dia kayak pembangkit gitu ya. Tapi yang nuklir gitu kan ya. Jadi plants has several meanings ya. Sama harusnya Oke. pakai R sih, Kak. Kenapa? Harusnya pakai R. Iya nggak Pakai sih? R. Why do you think the answer there should be R? Because Available? Available ini apa nih? What is it? ada apa? Terbuka apa sih Tersedia. namanya? Tersedia. Oke. Maksudnya kelas katanya kelas katanya apa? Kelas kata. Iya, maksudnya dia noun, kata benda, verb, Kata atau itu kata benda harusnya. Oke. Emang Available itu kata sifat, adjektif ya kan? Tersedia. Nanti kapan-kapan kakak kasih ini ya. Mungkin kapan ya, nggak tahu deh. Ada akhiran able, itu namanya suffix atau akhiran able. Itu dia untuk membentuk jadi adjektif. Available. Incredible, able juga ya kan? Incredible. Di Incredibles tuh ya ada ya, tapi itu kalau ada di berarti dia udah jadi collective noun, jadi noun itu. Incredible atau available atau credible misalnya gitu. Impossible juga. Untouchable. Berarti dia jenisnya kata sifat. Tadi kita udah bahas di example keberapa? Kata sifat itu butuh to be, ya nggak? Minimal butuh to be atau yang bersifat seperti to be, yang berfungsi sebagai to be. Itu baru cocok jadi adjektif. Ya, kenapa? Karena dia nanti di sini, bentar ya. Ketika dia sudah ada to be, sebenarnya to be itu helping verb. Dia kata kerja tapi sifatnya membantu, ya. Jadi helping verb itu ada yang do sama have dan beserta berikut turunannya plus to be nanti ini bisa is, mr. Kalau past tense jadi was, were. Kalau dia participle berarti been, ya kan gitu ya. Ini semuanya bisa helping verb yang bisa jadi bisa berfungsi sebagai kata kerja gitu. Adjektif di sini dia butuh apa? Butuh to be. Otomatis dia di sini apa nih? Harus ada sesuatu di tengah-tengah antara setelah planned dan available. Tapi kita lihat dong subject verb agreement-nya, ya kan? Kita pengen jadiin available itu kata kerja, ya kan? Kalimat nominal nih berarti ya kan? Karena dia bukan action verb, ya. Jadi ada action verb kata kalimat verbal, berarti dia pakai kata kerja yang misalnya need, tadi obtain, ya kan? Fish, went fishing itu kata kerja yang pakai kata kerja utama. Tapi kalau ini dia nominal, sifatnya benda gitu ya. Oke, kira-kira yang cocok untuk jadi to be di sini apa nih? Apa dong? Vicky tadi kemana? Tadi Vicky. R sih, cuman ragu. Kenapa jawab R? Karena Vicky mungkin. Day shift sama night shift. Tapi kan jawabnya cuma satu doang. Oke. Gini Vicky, jangan terkecoh sama ada dua di sini ya. Lihat di sini ada conjunction or, tapi lihat di sini Vicky ada ini artikel. Oke. Determinator kalau bahasa Indonesianya ya. Artikel indefinite tidak tertentu. Sebuah. Ya kan? Kalau the ini udah tertentu. Kenapa dia dibilang di sini udah pakai the? Karena di sininya udah dijelasin. Ada a job on the day shift atau night shift, ya kan? Tapi pekerjaannya yang jelas ini satu,
Berarti kita boleh pakai are nggak di sini? Nggak usah. Nggak boleh. Berarti harusnya pakai Is. that's it. Got it, Vicky? Got it. Okay. So now we know the reason why number 3 is incorrect, ya kan? Gitu. Gitu caranya ya. Oke, Vicky, good job. Thank you ya. Perhatikan nanti baik-baik ada pokoknya harus agak teliti emang di TOEFL nanti kalau masuk ke yang error analisis kesalahan, kecil-kecil kayak gini aja itu bakal bisa bikin kita salah atau benar gitu ya. Oke, next number 4. Who wants to answer? Siapa nih? Ananta mungkin? Saya jawabnya incorrect. Oke, why is it incorrect? As soalnya nggak jelas saya. Iya, balik lagi ke sini karena kita belajar skill 1 ini di sini, one subject and one verb. Ya kan? 1 subjek, 1 kata kerja. Kita lihat nih. The new computer program ini termasuk apa? Tahu? Berupa frase nih. Ini semua jenisnya noun ya kan? Program. Program itu kata benda. Computer program. Berarti ini adjektif. Komputer ini menjelaskan program. New lagi. Ya, adjektif juga. Menjelaskan semua menjelaskan program. Ya kan? Jumlahnya berapa? Ya 1. Ya. Kenapa? Karena programnya nggak ada S di sini. Berarti otomatis dia menduduki fungsi sebagai S. Oke, kita ketemu subjeknya ya, Ananta ya. Sekarang lihat. Ada has, provides. Betul nggak nih kira-kira? Masih ingat termasuk tenses apa nih? Has, provides. Ya, dari 12 tenses dia masuk tenses yang mana? Nggak tahu. Yang pakai has itu present perfect. Masih ingat nggak? Ada yang ingat nggak? Anyone? Ada yang ingat? Oke, present perfect tense itu rumusnya subject plus has kalau dia singular. Misalnya he, she, it pakai has. Tapi dia juga boleh pakai have kalau dia I, you, we, they. Tapi diikuti sama past participle alias verb 3 plus objek atau yang lainnya ya. Jadi provides di sini akhiran s menjelaskan apa? Simple present. Nggak mungkin has diikuti sama simple present. Simple present itu provides s itu masuknya di kalau di kolom kata kerja regular sama irregular verbs itu kan ada 3 ya. Udah pada hafal belum? Ini verb 1, ini verb 2, ini verb 3. Oke. Provides itu masuknya di sini. Oke. Ini kata kerja yang beraturan atau tidak beraturan? Provides. Kalau kita cari kata kerjanya. Ayo. Nanti soal simak UI. Bisa susah-susah loh grammarnya kayak gini-gini. Ayo gimana? Provide itu masuknya di verb 1, tapi di regular verb. Ya. Jenis kata kerja ada 2. Ada regular, ada irregular. Irregular itu yang tidak beraturan. Artinya tidak sesuai dengan, nggak sesuai sama kaidah. Kaidahnya apa? Kaidahnya kalau regular tambahkan ed atau d aja. Contohnya provide. Provide ini kalau mau dicari verb 3-nya adalah provided. Akhirannya ed. Emang udah di sononya rumusnya di bahasa Inggris itu regular itu pakai ed untuk regular verbs ya. Kalau dia udah berakhiran i, berarti cukup tambahkan d. Kalau dia berakhiran bukan vowel, bukan bunyi vokal i, misalnya convert. Convert. Convert verb 3-nya apa? Tambahin dong converted, tambahin ed karena rumusnya begitu. Oke, jadi balik ke rumus present perfect tadi ya. Has jelas dia nggak boleh provides. Salah di sini. Harusnya provided. Has provided sudah cukup memenuhi syarat sebagai verb. Jadi the new computer program has provided, program komputer yang baru itu sudah menyediakan a variety of helpful applications. Ya, sekumpulan aplikasi yang bermanfaat atau berguna. Gitu Ananta. Gimana? Get it sampai sini clear? Iya. Iya, jadi kesalahannya karena dia
bukan provided ya. Verb 3-nya salah karena has harus diikuti oleh verb 3. Udah bener dia sebagai verb di sini. Sudah lengkap. Cuman kesalahannya hanya di letak past participle-nya aja. Oke? Gitu ya. Oke, thank you Ananta. Good job. Terus ke nomor 5, Ashan. The box can be open only with special screwdriver. Saya jawabnya incorrect. Karena apa namanya antara dua sih kan, kalau nggak the box can only be open with a special screwdriver, atau pakai koma plus but. The box can be open but only with a special screwdriver. Kenapa harus pakai but di sini? Biar nyambung. Kenapa harus pakai but? Hah? Biar nyambung. Biar nyambung. Biar nyambung. Maksudnya Jadi ini yang kurang nyambungnya kenapa? Ya itu betul. Sebelum but itu ada koma, benar. Kalau di proofreading berguna banget itu. Tapi ini kenapa? Maksudnya harus kalau nggak pakai but, kira-kira gimana? Kalimatnya udah benar belum? Kalau lihat dari skill 1 nih, subject sama verb. Satu subject, satu verb. Udah betul belum? Belum. Mana? Where's the subject? Subjeknya the box went. Oke. The box, ini subjeknya. Terus verbnya, where's the verb? Open ya atau special? Yang mana? Nggak tahu. Kalau misalnya dia ini kan passive voice ya, can be open cuman pakai modal. Kalau verb yang ada modalnya berarti dia ikutin aja semua secara keseluruhan, dibawa jadiin satu. Ya, jadi verb di sini. The box can be open itu jadi verb, menduduki posisi sebagai verb. Kenapa? Kalau kita nggak ikutkan, kita nggak sertakan can be-nya, hanya open aja, berarti box-nya ini membuka dong, jadi active voice dong. Nggak mungkin box-nya, kotak itu membuka hanya dengan, jadi aneh dong kalimatnya, jadi ambiguous ya nggak? Jadi kalau misalnya untuk passive voice, itu bawa aja semuanya ya. Gitu. Oke, jadi can be open itu baru dia lengkap, utuh ya. Verbnya lengkap. Only with a special screwdriver? Betul atau salah nih? Secara makna. Secara makna udah betul belum? Secara makna iya. Terus secara grammatikal kelengkapannya udah ada one subject sama one verb, gimana nih? Kira-kira udah bener belum? Ya benar sih Kak. Bener. Jadi kita coba fokusnya ke sini dulu ya. Jadi one subject udah dapet gitu ya. One verb juga udah dapet. Terus secara itu grammatically correct ya Kak? Secara grammar itu benar. Gimana? Ada masukan? Ada saran? Nggak saya. Iya. Jadi itu udah benar. Udah benar. Gimana? Ashan ada pendapat lain? Nggak ada. Lo nggak apa-apa lo, kita sharing bareng-bareng di sini, kita sama-sama belajar. Jadi don't be afraid to make mistakes ya. Oke? Siapa tahu kakak yang mungkin ada yang belum kakak tahu kan, pengetahuan dari kalian mungkin ada yang bisa untuk nambahin di sini, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kita fokus ke sini ada one subject and one verb, terus di bagian belakang ini secara makna nggak ada kekurangan, nggak ada kekeliruan, berarti ini bisa dianggap benar gitu ya. Oke? Gimana? Gimana Ashan? Tapi kayak ada yang janggal aja sih Kak, jujur. Ada yang janggal ya? Tapi Jadi kalau menurutmu gimana? Harusnya yang enak gitu, yang kalimatnya enak itu gimana? Ya, paling kan kayak the box can only be open. Karena kan itu kayak hanya bisa dibuka dengan screwdriver yang special gitu. Ya, terus harusnya gimana kalimatnya? Tadi ya tambahan but ya? Iya. Atau ya itu ini dipisah Kak, tapi. Kalau nggak ini Kak. Gimana? Only-nya ngilangin. Apanya dihilangin? Only. Only dihilangin gimana kalimatnya coba jadi? The box can be open with. Iya. Kayaknya only ini emphasis deh, menunjukkan penekanan ya. Tapi dia nggak harus ada conjunction but juga. Kalau ada conjunction but biasanya
but itu fungsinya untuk mengkontraskan kan ya, mengkontraskan antara dua clause. Ya enggak? Jadi nanti ada clause pertama di depan sini sebelum kata conjunction but, dan setelah but itu nanti kontras dong sama yang pertama gitu. Tapi kalau secara ini gramatikal satu kalimat gini insya Allah udah benar juga. Udah benar aja gitu maksudnya. Gimana? Atau nanti kalau mau cari-cari lagi kakak tanyain deh sama yang lain ya. Sama temen, mungkin sama temen guru yang lain deh, siapa tahu mereka ada masukan gitu. Kita ini ya, kakak buletin nih. Nanti jadi PR ya, jadi PR kakak nih. Siapa tahu nanti ada masukan gimana seharusnya yang enaknya gitu ya. Tapi sementara ini untuk skill yang ini, one subject, one verb, sama dari meaningnya, insya Allah nggak ada masalah. Gitu. Oke? Gimana, bisa diterima? Berarti 5 incorrect atau correct, Kak? Jadinya correct aja. Correct. Gitu. Oke? Gimana? Nanti kita bahas lagi di pertemuan berikutnya kan insya Allah ya. Mudah-mudahan kakak nggak lupa, nanti diingetin ya. Nanti kakak cari masukan dari yang lain. Atau mungkin nanti kalian ada yang mau nanya ke gurunya atau gimana, boleh ya. Oke, lanjut ya kita ya. Nomor 6 siapa nih? Haikal ya. Ya Haikal. Yeah. Are you still there? Okay. Number 6, what's your answer for number 6? Yeah, correct, Kak. Gimana? Correct. Correct? Kenapa bisa correct? Iya. Iya. Gimana? Gimana jelasinnya? Ya, ini tadi cara menganalisanya. Lihat, one subject, one verb. Coba kita spot dulu which one is the subject. Ini subjeknya the assigned text itu kan sih. Oke, the assigned text ini adalah subjeknya. Terus for history class gimana? Jadi satu ya? Di bawah semua ya? Oh ya. Oke, di bawah semua aja. Dia berupa kelompok kata atau phrase. The assigned text for history class. Terus ini jadi subjek ya? Menurut Haikal ini subjeknya. Terus it gimana it? Gimana it? It ini kata ganti ya kan? It itu biasanya menggantikan benda yang sesungguhnya ya kan? Gitu, it gitu ya. Berarti gimana dong? Ada dua subjek dong. Kayak tadi the boy, yang contoh yang di atas tadi, yang ini. The boy is going to, tadi kan the boy, terus ada pilihan jawaban he. Berarti ada pronoun lagi ya kan? Nah yang ini nih, this one. The boy, subjek, terus tiba-tiba di jawabannya ada he lagi. Berarti ada dua dong, subjek dua di sini kalau kita masukin he. Berarti itu jadi salah ya kan? Nah, pronoun, ya pronoun kan kata ganti. Dia boleh menduduki posisi sebagai subjek. Bentar, where is the screen? Nah, itu dia. Maaf ya tulisan kakak acak-acakan. Nggak bisa bagus nulisnya. Oke, the assigned text for history class ini udah jadi subjek. Ada it lagi, berarti kita punya double subject di sini, Haikal. Boleh nggak kalau ada double subject? Nggak boleh. Oke. Berarti ini ada kesalahan di sini ya, di kalimat ini di sini. Terus contains kita lihat nih, kita cari kandidat buat verb. Mana verbnya? Contains. Contains artinya mengandung ya. Atau ya berisi atau intinya begitu deh, contain something. Ya. Teks yang dijadiin PR gitu ya. Yang dijadiin tugas untuk kelas sejarah. Terus tiba-tiba contains more than 20 chapters. Gimana nih? Contains-nya udah bener belum? Kontennya bener kan? Benar. Kenapa benar? Karena emang banyak. Subject sama verb agreement gimana? Berdasarkan ini. Ini jumlahnya berapa nih? Di assigned text for history class ini tunggal atau jamak? Tunggal gitu. Tunggal, ini singular. Kenapa? Karena teksnya ini cuma satu, nggak ada S-nya kan di sini ya. Gitu. Berarti dia tunggal, singular. Contains-nya udah betul belum ada akhiran tambahan S? Kalau dia tunggal. Salah. Salah apa benar? Salah kan harusnya pakai S. Oh ya, benar. Ini nih kalau simple, ini kan ciri-ciri yang ada S-nya ini dia masuknya ke simple present ya. Ya enggak?
Simple present itu kalau dia subjeknya tunggal, maka verbnya harus ditambahin s atau es. Ya kan? Misalnya it crashes. Ya kan? It atau my car crashes the traffic lamp misalnya gitu ya. My car crashes misalnya. Tambahin es di sini. Kenapa? Karena dia it. It ini cuma satu. Tapi beda kalau misalnya di sini kalimatnya cars, the cars crash. Nggak boleh pakai tambahan es. Ini khusus untuk simple present tense ya. Kenapa? Karena dia di sini udah diwakili sama ini nih. Gitu. Gampang ya. Jadi kalau misalnya dia tunggal, ini tambahin s atau es ya. Kata kerjanya. Tapi kalau misalnya subjeknya, kata bendanya itu banyak, jamak, kan udah ada s-nya nih. Kalau dia kebetulan countable ya. Maka di sini nggak perlu pakai s atau es. Gitu. Oke. Berarti contains di sini mewakili singular ini. Berarti betul nggak pakai s? Betul. Udah betul. More than 20 chapters ini juga betul. Oke. Berarti kesalahannya hanya di mana, Haikal? Di it-nya. Oke, di it-nya. Berarti dia ada double subject dan itu not allowed. Nggak boleh ya dalam satu kalimat. Begitu penjelasannya ya. Oke. Jadi jangan nanti kalau misalnya jawab, ini kenapa ya? Kenapa C? Kenapa I? Bingung. Gitu ya. Dicoba dijelasin. Oke, thank you Haikal. Good job Haikal. Ke Vicky lagi. Pas banget nih. 1, 2, 3, 4. Ke Vicky gimana Vicky? Berarti 6 incorrect kan? Kok 6 incorrect kan? Iya betul, ini incorrect ya. Subjeknya 2. Iya. 7 correct. 7 correct, kenapa? Subject, where's the subject? Papers. Papers in the waste basket ya. Jangan ditinggal waste basketnya. Kertas-kertas di. Terus verbnya, where's the verb? Emptied. Emptied ada tuh. Emptied. Should be-nya dikemanain? Should be emptied. Should be emptied. Should ini termasuk apa? To be. Yeah. Model verb. Oke. Model verb. Model itu apa aja sih? Udah belajar models kan? Kelas berapa nih ya belajar models, ingat nggak? Nggak tahu. Ya udah, pokoknya ada should, can, could, will, must, segala macam ya. Itu termasuk models. Jadi should ini jenisnya active voice atau passive voice, Vicky? Pasif. Pasif, kenapa? Karena ada be plus emptied ini verb 3. Be plus verb 3. Oke. Kertas-kertas yang ada di keranjang sampah, ya kan? Itu harus dikosongkan, dimasukin kemana? Maksudnya dikosonginnya kemana? Into the trash can outside. Ya kemana ya? Ke trash can, ke keranjang sampah di luar. Gitu, ke tong sampah yang ada di luar rumah gitu istilahnya gitu ya. Gitu. Ini dalam rumah ada papers in the waste basket is full. Udah gitu harus dibuang ke luar gitu. Jadi ini jadi subject. Berpengaruh nggak di model verb should be emptied ya? Berpengaruh nggak tentang singularity atau plurality-nya? Di singular atau plural di subjeknya? Papers. Plural sih. Tapi nggak ngaruh karena dia di models ini mau dia subjeknya tunggal atau jamak nggak ngaruh. Should ini. Oke? Jadi dia bisa subjek ini bisa berupa tunggal atau jamak boleh. Oke, nggak ngaruh ya. Jadi kalimatnya ini correct atau incorrect, Vicky? Correct. Ya, correct. Good job, Vicky. Thank you. Nomor 8, Ananta. Saya jawabnya incorrect. Incorrect, why? Because there is no. Can you spot the subject and the verbs? Subject. Where's the subject? Departure before dawn. Okay, departure before dawn. Artinya apa departure before dawn? Do you know the meaning? Do you know the meaning of departure before dawn? Berangkat sebelum. Keberangkatan sebelum? Dawn tuh terbenam. What is dawn? Matahari terbenam ya.
Terbenam atau terbit? Terbenam atau terbit? Terbit. Terbit. Dawn ini subuh atau maghrib? Ayo coba buka kamus. Jadi lupa. Ayo siapa yang tahu ini subuh atau maghrib, Don? Subuh, iya. Jadi keberangkatan sebelum waktu subuh atau dini hari on a boat. Maksudnya gimana ya Ananta? Ayo dilanjutin. On a boat. Rada susah ya nomor 8 ya. Hah? Gimana? Gimana? Anyone can help? Siapa yang mau bantu? Nggak ada subjeknya ya? Nggak ada subjeknya. Jadi ini apa dong? Departure before dawn. Ini apaan? Nggak tahu. Terus Waktu on a ya? boat-nya apa? Keterangan. Gimana? Departure ini jenis katanya apa? Kalau keterangan. Oh, masa? Kata kerja. Coba nih, tunggu dulu. I want to I want to make an analogy. Ya, perhatikan dulu di sini. Kita lihat akhirannya nih suffix or. Kata signature, what is it? Is it a noun, is it a verb, or is it an adjective? Signature, tanda tangan. Tanda tangan. Kata benda dong. Kata benda atau sesuatu yang bisa dibendakan ya, akhiran ure ya. Ini berguna banget ini untuk di bagian derivasi ya. Berarti departure juga sama dong kayak signature. Dia sifatnya apa? Dia kelas katanya noun, kata benda. Kayak kalian di pesawat bandara ada departure, ada arrival. Arrival juga berupa kata benda, ya kan? Departure before dawn on a boat. On a boat ini masuk ke sini barengan. Gitu ya. Keberangkatan sebelum subuh tapi yang menggunakan perahu ya, yang menggunakan perahu. Titik in the middle of the harbor. Ini apa nih? In the middle of the harbor. What is it? Ananta. Lihat ada preposisi in. Ya. In itu apa? Preposisi. Berarti yang mengikuti setelah in, kata-kata atau kelompok kata yang mengikuti setelah in itu adalah frase juga kan? Prepositional phrase. Ya. Frase atau kelompok kata yang mengandung in atau preposisi ini in. Ini tadi jadi satu nih. Ini subjeknya. Departure before dawn on a boat. Tiba-tiba ada in the middle of the harbor, ini berfungsi sebagai adverb of apa ini? Place ya, tempat. Intinya gitu kan? Tempatnya di mana kalau kita mau ada keberangkatan di subuh hari pakai kapal? Oh, di tengah-tengah pelabuhan. Ya kan? In the middle of the harbor. Jadi kita butuh apa nih yang kurang? Tadi kalau kita lihat, kita belajar skill 1 ada S dan V. V-nya mana? Where's the verb here? Kita nggak ada V-nya nih, nggak ada verb-nya di sini. Jadi what is kira-kira verb-nya di sini apa? Apa Ananta? Ya. Apa ya? Coba lihat ke sini. Jumlahnya berapa? Departure tadi jumlahnya berapa? Departure ada S-nya nggak di sini? Ada berapa keberangkatan? 1 ya? 1. Iya. Berarti minimal kalau nggak ada kata kerja lain yang bisa dijadiin kandidat untuk menempati posisi sebagai verb, ya pakai aja simple present. Di mana-mana begitu. Ya, pakai aja ambil yang tersimpel, yang paling sederhana, tenses itu adalah simple present tense. Dan untuk dia bisa dipakai untuk hal-hal yang sifatnya informatif kayak gini, is. Oke? Gimana kalau pakai ini Ananta? Departure before dawn on a boat is in the middle of the harbor. Atau kalau misalnya nggak mau pakai simple present, berarti pakai deh misalnya simple future. Will be misalnya gitu boleh juga.
Atau mau pakai simple past tense boleh juga. Kan ini nggak ada sama sekali misalnya kayak always gitu ya, adverb of frequency nggak ada di situ. Atau tanda untuk past tense yang lain misalnya. Nggak ada di situ. Kata keterangan yang menjelaskan kita bisa mengindikasikan kalau dia termasuk ke past tense misalnya atau ke yang lain. Intinya ambil yang simple dari ketiga tenses, 12 tenses, berarti ambil yang simple kan ada 3 tuh dari 12 tenses. Misalnya was. Juga bisa. Yang penting, as long as dia agrees with the noun, with the subject. As long as the verb agrees with the subject. Ya kan? Tadi dia singular. Nanti dia di sini bisa nih, verbnya yang penting singular juga. Gitu. Gimana, agree atau disagree? Haikal, tidur nggak nih Haikal? Ananta gimana Ananta? Masih bingung nggak? Rada susah emang yang nomor 8 ini. Jadi jawabannya incorrect gitu. Iya, karena dia kurang verbnya. Nggak ada verbnya di sini. Tadi kan ini in the middle of the harbor nih keterangan tempat. Departure before dawn on the boat itu di sebagai subjek. Jadi kita kurang V. Where is the verb? Nggak ada verbnya di situ ya. Jadi dia incorrect karena nggak ada verbnya. Kak, Gitu. nanya. Boleh. Silakan. Kan kalau departure kan noun, tapi kalau depart doang verb. Iya, betul. Gitu, betul. To depart. Dia to infinitive alias base verb, to depart. Oke? Oke, itu Vicky ya? Oke, thank you Vicky. Thank you Ananta. Ke nomor 9 Asyan. Kita udah lewat nih waktunya, tanggung ya. Incorrect. Why is it incorrect? Nggak ada subjek, gampang banget ya. Yesterday ini apa nih, termasuk apa? Keterangan waktu. Betul, keterangan waktu, every time. Terus found? Found tuh kata kerja bukan sih? Betul, found. Jelas dong. Kata verb satunya apa? Find. Find. Terus verb 2 sama verb 3-nya sama ya? Found. Yeah. Tapi you should bear in mind, you all guys, ada kata kerja found sebagai verb 1 ya. These are two different verbs ya. Jadi ini yang find dalam artian untuk menemukan, ya kan? Mencari, to seek, to look for, to search, ini find. Atau to meet, bisa juga nanti tergantung ya. Tapi the second one, ada kata found sebagai kata kerja, tapi dia jadi verb 1. Found, itu sama dengan establish. Ever heard of it before? Found? Nah, found ini sebagai verb 1, ya, artinya to establish. To build juga bisa. Foundation, yayasan, ya kan? Nah, found ini artinya to establish atau sinonimnya tadi to build ya. Nah, bentuk verb 2 dan verb 3-nya adalah founded. Hati-hati ya nanti kalau TOEFL, makanya harus tahu artinya, arti katanya. Founded ini verb 2 dan verb 3 sama. Ini yang artinya find, ini verb 2 dan verb 3 sama. Ini found verb 1 yang artinya establish atau build something. Oke, nggak ini sebagai pencerahan aja. Karena kata found itu nanti bisa macam-macam ya, ada 2. Minimal ada 2 deh. Oke. Yesterday siapa yang menemukan an interesting article on pollution? Ya, ini sebagai apa nih? Interesting article on pollution sebagai apa? Di kalimat? Subjek, predikat, objek, keterangan? Hasan? Nggak tahu gak. Objek. Subjek itu berarti pelaku perbuatan, ya kan? Verb, predikat itu berarti perbuatan yang dilakukan, ya kan? Objek itu sesuatu yang dikenai perbuatan. Jadi subjeknya ngapain? Misalnya Ahsan is learning English tonight misalnya. Berarti Ahsan itu sebagai subjek karena Ahsan melakukan suatu perbuatan. Dia ngapain Ahsan? What is he doing? Learning, ya kan? Is learning, lagi belajar. Belajar apa? Nah gitu. Belajar bahasa Inggris malam ini. Malam ini sebagai kata keterangan waktu. Jadi objeknya adalah artikel yang menarik tentang polusi. Gitu.
Gitu ya, Shan ya. Jadi nanti di sini subjeknya mau diisi pakai apa nih? Yesterday I found. Boleh. Atau we found. Boleh. Siapapun boleh kita tentukan di sini jadi subjek boleh ya. Yang penting dia subjek fungsinya. Pronoun juga, kalau pronoun nanti depannya harus ada kalimat lain. Found di sini verb keberapa? Di daftar kata kerja verb 1, 2, 3. 2. Oke, yang ini ya. Menemukan verb 2. Lihat dong, sesuai sama ini nggak yesterday? Iya, berarti ini termasuk tensisnya apa? Ada simple present tense. Kenapa dia dibilang simple? Karena hanya satu kata kerja. Subject plus verb plus object. Misalnya gitu ya. Ini juga sama. Ini simple past tense. Simple past tense. Kenapa dia simple past tense? Past karena dia di waktu lampau. Sudah selesai di masa lalu. Udah nggak ada hubungannya lagi sama masa sekarang. Selesai di waktu itu. Ya kalau simple past tense. Terus kenapa simple? Karena dia hanya mengandung satu kata kerja, found. Ini verb 2. Tadi kita sudah sepakat dia found termasuk yang di sini verb 2. Yesterday pula ya kan? Yesterday ini keterangan waktu untuk yang udah lewat, yesterday kemarin. Cocok banget berarti kan? Ininya pakai verb 2, memang dipakai untuk simple past tense. Yesterday juga keterangan waktu untuk masa lampau. Gitu. Bisa dipahami kira-kira ini sampai sini nomor 9? Shan? Dan yang lain mungkin? Bisa Kak. Oke, alhamdulillah. Ini berarti jawabannya incorrect karena tidak ada subjek ya. Gitu. Terakhir kita ke Haikal. Haikal, where are you Haikal? Yeah. What do you think the answer for number 10? Saya incorrect Kak. Why is it incorrect? Karena ini nggak usah pakai isi Kak harusnya. Kenapa nggak usah pakai S? Nggak usah pakai isi apa nggak usah pakai? Yang mana nih? Coba, subjeknya where's the subject? Which one is the subject? The new machine. Betul, the new machine is the subject karena dia noun ya, subject. Terus? Kerjanya proses. Oke. Ini verb. Terus isnya jadi apa? Nggak usah ada Kak. Nggak usah ada. Kenapa nggak usah ada? Kenapa pilihnya yang proses? Kenapa bukan pilih is? Nggak tahu sih. Gimana bisa nggak tahu? Coba kita lihat kalimatnya secara keseluruhan. Mesin yang baru itu, is ini kalau di bahasa Indonesia itu artinya menunjukkan keberadaan atau wujud ya. Jadi dia artinya adalah. Oke, get it? Kalau adalah, kita misalnya pakai yang is, kita nggak usah pakai proses dulu deh. Kita buang prosesnya, kita pakai is aja ya. Mesin baru itu adalah 50% lebih daripada mesin yang dulu, mesin yang lama. Gimana kalimatnya? Berterima nggak? Acceptable atau not? Enggak. Unacceptable. Hah? Enggak. Tidak, ya kan? Tidak acceptable. Oke, sekarang kita punya alternatif lain. Misalnya, tadi kita tahu ada rumus passive voice misalnya ya. Passive voice tadi kan ada to be plus verb 3. Oke, ini kan to be nih helping verb is. Terus prosesnya ini verb 3 bukan? Bukan. Bukan, kenapa bukan? Bukan. Iya, bukan. Ya, bukannya kenapa? Dari mana taunya kalau dia bukan verb 3? Iya, harusnya tambahin ed. Kalau dia mau jadi ikut rumus passive voice, berarti to be is processed harusnya. Terus coba kita masukin kalimatnya gimana kalau is processed. Berarti mesin baru itu diproses. Ingat pasif artinya ya pasif. Kenapa pakai kalimat pasif? Karena objek lebih penting daripada subjek. Tapi coba kita masukin di kalimat ini ya, artinya ya. Mesin baru itu diproses 50% lebih daripada mesin lama. Kenapa bisa diproses mesin baru itu? Diproses sama siapa? Padahal ini perbandingan comparison more than comparative degree, ya kan? Berterima nggak artinya? Enggak. Oke, berarti pilihan kedua, alternatif kedua salah dong. Kemungkinan kedua salah ya.
Berarti kita harus gimana? Betul tadi seperti Haikal bilang, hapus aja is-nya Kak. Oke, hapus is-nya, nggak usah dipakai. Terus possessive. Kalau possessive masuknya ke tense apa Haikal? Simple present. Betul sekali, exactly. Betul sekali. Simple present tense. Karena berakhiran ES. Ya kan? Kata kerja yang ditambahin ES, contohnya yang berakhiran SH, crashes, washes, SH, CH, teaches, fog, apa box, ya pokoknya deh, itu ya, X juga boleh ya. Reflexes, misalnya gitu ya. Go jadi goes, do jadi does, itu berakhiran ES. Kalau dia singular, ini singular atau plural, new machine? Singular. Singular, betul. Jadi otomatis it harus ditambahin ES. Oke, udah cocok belum? Udah agree belum antara subject and verb di sini? Sudah. The new machine tunggal, ya kan? Cuma satu, nggak ada S di sini, bukan plural. Terus processes, memproses. Sekarang kalau kalimatnya mesin baru itu memproses 50% lebih daripada mesin yang lama, sudah betul belum kalimatnya? Sudah betul. Jadi ini kalau kita pilih processes, kita tetapkan dia tetap sebagai active voice. Active voice. Terus sudah agree juga antara subject and verb, ya kan? Berarti udah benar semua nih, ya kan? Grammatically correct and semantically correct juga, gitu. Oke, good job Haikal. Any question so far? Kita udah kebablasan waktunya, nggak apa-apa ya. Jadi kita telat masuknya. Gimana? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada yang masih ngeganjel? Untuk yang tadi nomor 5, insya Allah nanti kakak cari tahu lagi ya. Gimana? Gimana guys? Nggak ada. Udah? Udah. Jelas atau enggak? Ada yang masih nggak jelas nggak dari penjelasan kakak? Karena yang penting kalau di TOEFL analisa ya. Oke. Sama kalau misalnya kayak di kamus itu nanti kamus maksudnya mungkin di IPA ya harus tahu nih rumusnya dari mana dituruninnya misalnya gitu ya, fisika atau kimia atau yang lainnya gitu. Sama ini juga begitu. Kenapa bisa begini nih? Sampai ada rumus-rumus begini karena sebenarnya kalau mau tahu dulu ada pecetus nih yang punya teori namanya Noam Chomsky. Ya, beliau itu bikin punya teori yang namanya transformational generative. Nanti kalau masuk kuliahnya yang di bahasa linguistik ya. Oke. Kenapa bisa begitu? Beliau ini bikin structure ya. Nanti ada apa ya? Derivasi gitulah ya, banyak ya. Itu dari IPA aslinya gitu. Jadi structure itu sendiri sebenarnya diturunkan dari sains gitu. Akhirnya kenapa bisa begini? Gitu. Jadi emang ada ada diturunin rumus-rumusnya kayak gitu. Oke. Gitu ya. Benar nggak ada pertanyaan nih sampai sini jelas? Jelas, Kak. Oke, alhamdulillah kalau jelas. Mungkin kita tutup dulu karena udah jam 9:05. Nggak tahu nih, harusnya kita sampai jam berapa ya tadi, nggak tahu kakak. Gitu. Kita tutup dulu kalau nggak ada pertanyaan. Alhamdulillah, thank you for coming today. I'll see you. Ngomong-ngomong ini kelas apa sih? IPS kan ya? Ya kan? Bener gak sih? IPS atau IPA sih? Hah? Saya IPS sih. Oh iya IPS kan? Saya yang lain? Iya, maksudnya kalau IPS nggak tahu deh. Sebulan 2 kali atau gimana ya? 2 kali ya kalau nggak salah. Iya ya. Gitu. Jadi mungkin kalau IPS mungkin kalau sebulan 2 kali berarti ketemu lagi sebulan 2 kali gitu. Per 2 minggu berarti ya. Insya Allah ya. Oke, gitu dulu mungkin dari kakak. Sorry, jadi sampai this late. Gitu, mudah-mudahan bermanfaat tadi pembahasan kita. Harusnya sih pertemuan pertama emang belum belajar, tapi nggak apa-apa lah daripada nanti bingung mau belajar apa ya. Oke, kakak tutup dulu mungkin dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you all. Thank you for coming. Yeah, I'll see you next week ya. In next week. Insyaallah. Oke, you may leave ya. Kalau yang mau leave boleh leave, silakan.